Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada, semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rizkinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Insya Allah pemirsa, di dalam kesempatan pada hari ini saya akan memberikan salah satu doa yang dimana doa ini sangat manjur ataupun sangat mujarab sekali untuk keperluan-keperluan yang mendesak seperti kerezekian, jodoh, dan lain sebagainya. Amalan ini sangat keras pemirsa, jadi hanya boleh diamalkan selama 3 malam saja. Ya, jadi boleh diamalkan selama 3 malam. Tetapi jika panjenengan mungkin merasa penasaran, boleh diamalkan paling mentok itu 7 malam. Tetapi saya rekomendasikan dari sini boleh diamalkan selama 3 malam saja. Insya Allah hajat apapun itu, baik jodoh, kerezekian, pengelarisan, kekayaan, tolak bala, dan lain sebagainya, insya Allah akan manjur ataupun mujarab. Untuk mengamalkan doa ini diperlukan tempat yang mungkin tenang, hening, jauh dari tempat keramaian. Tetapi mungkin buat panjenengan yang mungkin lokasinya ataupun rumahnya di dekat tempat ramai, boleh dikerjakan tengah malam, nunggu suasana sepi, tanpa ada keramaian, kebisingan, dan lain sebagainya. Karena tujuannya untuk apa? Tujuannya ketika mengamalkan doa ini diperlukan konsentrasi, diperlukan suasana yang rileks, hening, agar supaya kita meminta hajatnya ini benar-benar fokus. Ya, doa ini sangat keras ataupun agak keras, jadi boleh diamalkan selama 3 malam ataupun selama 7 malam. Itu udah mentok, udah terakhir 7 malam. Jadi buat pemirsa, buat saudara-saudara kita semuanya dimanapun Anda berada, mungkin sudah ada yang hafal. Sebagian saudara-saudara kita sudah, mungkin kebanyakan sudah hafal dengan doa yang akan saya kasih di dalam video ini. Tetapi buat saudara kita yang mungkin ada yang belum hafal dengan doanya, boleh membaca ataupun menjiplak. Tetapi kalau yang sudah hafal dengan doanya, saya usahakan ataupun saya kasih saran dari sini, ya usahakan jangan membaca ataupun jangan menyontek kalau yang sudah hafal dengan doanya. Doanya bagaimana? Doanya adalah menggunakan ayat kursi. Ya, saudara-saudara kita dimanapun Anda berada, mungkin sebagian orang sudah ada yang hafal dengan ayat kursi. Tetapi ada lagi yang sebagian orang ada yang belum hafal dengan ayat kursi. Buat yang belum hafal dengan ayat kursi, boleh menjiplak ataupun menyontek saat melakukan pengamalan. Tetapi kalau yang sudah hafal, usahakan ya fokus, konsentrasi saat mengerjakan pengamalan. Jadi ketika panjenengan saat ini ingin mempunyai perisai gaib ataupun mempunyai hajat-hajat tertentu seperti penglaris, ya, untuk melancarkan rezeki ataupun hajat yang lainnya, nanti panjenengan boleh ucapkan hajatnya di akhir ketika panjenengan sesudah melakukan pengamalan. Nah, tata cara pengamalannya, sebelum panjenengan mengamalkan ayat kursi, ya, alangkah baiknya malam pertama panjenengan melakukan mandi, ya, mandi besar, ataupun boleh melakukan mandi taubat. Ya, setelah panjenengan melakukan mandi besar, panjenengan
mendirikan sholat sunnah hajat 4 rakaat 2 kali salam. Setelah mendirikan sholat sunnah hajat 4 rakaat 2 kali salam, panjenengan pertama-tama bertawasul. Bertawasul ditujukan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keempat sahabatnya. Bertawasul ditujukan kepada para malaikat, para wali, para syekh, diri kita, dan bapak ibu kita. Setelah semuanya selesai, barulah panjenengan duduk, ya, boleh membakar wewangian, entah itu dari buhur, makrobi, ataupun dari apapun itu, pakai minyak wangi juga boleh. Suasana untuk mengharumkan suasana. Nah, saya usahakan panjenengan sudah berada di ruangan yang benar-benar sunyi, tenang, ya. Mungkin lebih tepatnya itu dikerjakan pada jam 12 malam ke atas, karena suasana itu sudah benar-benar hening dan tenang dari kebisingan ataupun keramaian. Setelah panjenengan duduk, ya, menghadap arah kiblat, ya, panjenengan membaca ayat kursi sebanyak 170 kali, ya, membaca ayat kursi sebanyak 170 kali. Setelah panjenengan membaca ayat kursi sebanyak 170 kali, barulah panjenengan mengucapkan ataupun meminta hajat. Ingat, hajat harus benar-benar tepat sesuai dengan keinginan panjenengan, jangan sampai robah, ya. Sebagai contoh, seumpamanya hajatnya ingin menjadi orang kaya, menjadi orang yang berkelimpangan harta, maka hajat tersebut jangan sampai dirubah selama 3 hari, mentok sampai 7 hari, ya. Jadi jangan sampai hajat tersebut itu dirubah. Jika panjenengan mempunyai hajat ingin menjadi orang kaya, maka ucapkan hajat tersebut di akhir setelah melakukan pengamalan sampai hari ketiga. Hajat tersebut jangan sampai dirubah. Ingat, amalan ini adalah amalan keras, ya. Apalagi amalan ini ketika panjenengan puasai, saya rasa mungkin jangan, karena efeknya sangat luar biasa sekali. Tetapi walaupun amalan ini tidak ditebus dengan berpuasa, ketika panjenengan melakukan pengamalan dengan penuh konsentrasi, dengan penuh keyakinan, insya Allah akan segera terwujud ataupun akan segera terjawab. Biasanya amalan ini diamalkan oleh orang-orang ketika ingin mempunyai tolak bala ataupun perisai gaib, ataupun sedang mempunyai problem permasalahan yang cukup besar. Biasanya orang-orang tersebut mewiridkan ayat kursi setiap harinya. Tujuannya agar terhindar dari orang-orang yang zolim, terhindar dari gangguan-gangguan sihir, ya, insya Allah. Tetapi ketika panjenengan mempunyai hajat tertentu, penglarisan, tolak bala, kekayaan, kelancaran rezeki, dan lain sebagainya, itu ada tata cara tersendiri, yaitu tata caranya seperti itu. Diamalkan ataupun diwirid sebanyak 170 kali dan dijalankan selama 3 malam ataupun 7 malam sudah terakhir, ya. 7 malam itu sudah benar-benar mentok, ya. Karena saya rekomendasikan dari sini dikerjakan selama 3 malam, karena ayatan ini ataupun doa ini adalah doa keras, ya. Jika panjenengan berdoanya benar-benar sungguh-sungguh, khusyuk, konsentrasi saat meminta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dalam waktu yang cukup singkat, dalam waktu 3 hari ataupun 7 hari, maka rezeki, entah itu apapun itu akan segera dipermudah, ya. Dengan satu syarat, ya, ketika kita berdoa harus sungguh-sungguh, harus konsentrasi, harus benar-benar khusyuk, ya.
Saat pengamalan pun diperlukan suasana yang tenang, yang hening, jauh dari keramaian ataupun jauh dari kebisingan. Itu saja mungkin pemirsa yang bisa saya sampaikan di kesempatan pada malam hari ini. Mudah-mudahan di dalam pembahasan video ini bisa bermanfaat, bisa menambah pengetahuan untuk kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar dari saya mohon dimaafkan. Akhir kata, dari saya yang akan channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.